Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Dan sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Selanjutnya Ibu mau mengabsen kehadiran dulu ya. Ini dia mohon sebentar. Terima kasih. Ahmad Rafi Ramadan, Ananda Radika, Arifin Ilham, Dea Dina, Elva Rushida, Gina Zahra, izin kemana Gina? Pemakasan. Kemana? Pemakasan. Makassar. Oke, Hadijah. Oke. Intan. Leni. Fadil. Hadir. Muhammad Iqbal. Maulidia Aziza. Muhammad Ashraful Ihsan. Sakit. Sakit ya? Kasihan. Kita doakan semoga Ashraf cepat sembuh ya. Amin. Umaydi. Hadir, Bu. Ya, selalu hadir ya Umaydi. Iya, Bu. Muhammad Nafis. Hadir. Kemarin kenapa Nafisnya masuk? Sakit, boy. Oh, sakit ya. Muhammad Naufal. Hadir. Muhammad Rayyan Maulidin. Muhammad Wahid Fadilah. Mutia Al-Zahra. Najma Alia. Jin kemana Najma? Perguruan. Iya. Laila. Nur Hafizah. Rahmi Amelia. Reza Restu Muhammad. Iya.
Nabila? Ada. Nia Ramadhani? Ada. Oke. Berarti ada 2 orang ya tidak hadir? Ya, Bu. Tiga, Bu. Oh, 3 ya, maaf ya, 3 ya, maaf. Kemudian hari ini seperti biasa Ibu mau mencek dulu kelengkapannya. Karena tanda lengkap berarti tanda disiplinlah dari hal-hal yang kecil seperti yang Ibu tanamkan saat ini, membawa buku tulis, membawa buku catatan, membawa buku paket, apa ada yang tertinggal. Lengkap, Bu. Fadil itu di mana Fadil? Bukunya mana? Ibu. Oh iya. Berangkat. Berarti semuanya lengkap ya. Lengkap, Bu. Nah, kalau lengkap, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apa masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ketahanan pangan. Hari ini kita masih menyambung pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi ketahanan pangan. Oke, Ibu bertanya lagi, pangan itu apa? Siapa ada yang tahu pangan? Silakan diangkat tangannya kalau ada yang tahu. Oke, Intan. Oke, sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dimanfaatkan itu maksudnya bisa untuk dikonsumsi, bisa untuk dimakan, bisa untuk diminum. Oke, selanjutnya lagi pangan. Siapa yang tahu? 1 orang lagi mungkin. Leni mungkin? Pangan apa Leni? Oke, sesuatu yang dapat diolah untuk membantu kebutuhan manusia bisa. Nah, kemudian yang namanya pangan itu kemarin ada pangan yang berasal dari pertanian, ada yang berasal dari perkebunan, ada yang berasal dari kelautan. Yang dari pertanian, Nafis mungkin tahu contoh pangan yang berasal dari pertanian apa Nafis? Jagung. Pertanian Nafis. Kalau bertani itu apa? Padi, betul sekali. Contoh pangan yang berasal dari pertanian adalah padi. Padi nanti akan menghasilkan yang namanya beras. Beraslah yang biasa kita konsumsi sebagai makanan pokok kita, ya kan? Sebagai nasi. Oke, betul. Kemudian bahan pangan yang berasal dari perkebunan. Kemarin sudah kita bahas juga. Ada yang masih ingat? Jagung ya Nafis ya, tidak apa-apa. Kemudian selain jagung, perkebunan apa lagi? Raihan mungkin tahu. Yang berasal dari kebun apa? Tomat. Ada ya kebun tomat ya? Ada ya? Cabe. Kebun tomat, kebun cabai, mungkin memang pengusaha di bidang tomat dan bercabai-cabean. Oke. Apalagi kira-kira yang selain dimakan mungkin diminum dari perkebunan? Teh, betul sekali. Apa? Perkebunan sawit. Nanti menghasilkan apa sawit? Minyak digunakan untuk memasak, menggoreng, dan banyak lagi ya. Kemudian setelah itu, oh ya satu lagi ya dari perairan atau dari kelautan. Apa bahan pangan yang berasal dari kelautan? Pasti sudah. Semuanya bisa makan ikan nggak? Bisa. Ada yang tidak bisa makan ikan? Ada. Pasti ada nih, pasti biasanya cuma makan ayam Kentucky, ya kan? Biasanya kayak gitu kan? Saya nggak bisa makan ikan, Bu. Nah itu kan juga ini. Biasanya anak-anak apalagi yang biasanya cuma makan ayam. Cobalah kalian membiasakan juga untuk memakan ikan ya Nafis. Kan kita tadi membahas ikan. Kenapa kita harus dibiasakan memakan ikan? Karena ikan mengandung banyak protein yang sangat bagus untuk otak kita. Ya Nafis ya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke tujuan pembelajaran. Seperti biasa, dalam pembelajaran. LCD-nya mati. Nah, LCD-nya mati ini. Nah, hidup lagi. Oke. Dalam tujuan pembelajaran, sama seperti pertemuan sebelumnya, Ibu menggunakan metode pembelajaran project based learning. Itu artinya adalah
kemarin kita sudah nah ini langkah-langkah pembelajaran model project based learning. Kalau tadi adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari ketahanan pangan, kalian dapat memahami pengertian ketahanan pangan. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Dan yang terakhir, kalian membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional. Ini tadi yang telah Ibu sebutkan di awal. Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning, yang artinya kalian menuntut kalian untuk membuat suatu proyek. Kemarin kalian sudah Ibu ajak untuk mengenali masalah, sudah ya? Mengenali masalah sudah, mendesain perencanaan proyek sudah, kemudian menyusun jadwal proyek juga sudah. Hari ini kita masih dalam tahap pelaksanaan dan monitoring. Kemudian selanjutnya nanti kita akan menguji hasil dengan melakukan presentasi proyek. Dan yang terakhir, kalian nanti akan menjawab evaluasi ya. Kemudian, jadi Ibu ulang sedikit dulu ya tentang materi ketahanan pangan. Jadi yang namanya ketahanan pangan itu adalah apa? Ketahanan pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Artinya, suatu negara jika tidak memenuhi kebutuhan pokok atau tidak memenuhi ketahanan pangan, maka negara tersebut dicap sebagai negara yang miskin. Kenapa? Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Oke, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok manusia apa? Makan, pangan, itu yang penting. Makanya kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan pokok bagi manusia yang di dalamnya telah dijamin oleh negara dan dalam undang-undang. Nah, kemudian pentingnya ketahanan pangan bagi negara. Silakan baca Rehan. Pentingnya ketahanan pangan bagi negara. Pangan merupakan soal masing-masingnya suatu bangsa. Oke. Apabila kehidupan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu, berusaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner misinya Soekarno. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga negara identik dengan hak asasi, bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Iya, terima kasih Rehan. Jadi itulah pentingnya ketahanan pangan bagi suatu negara. Nah, kemudian kita juga membahas kemarin tentang bahan industri. Bahan industri apa Iqbal? Industri adalah bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemarin kita juga sudah membahas contoh-contohnya. Ya. Masih ada yang ingat contoh bahan mentah itu apa? Sawit. Sawit. Nanti sawit akan diolah akhirnya menjadi minyak. Kemudian kalau bahan baku apa? Bedanya bahan baku dengan bahan mentah. Kalau bahan baku adalah Kecap, tahu. ya, kalau bahan baku itu adalah sesuatu yang sudah diolah tapi baru sedikit, artinya secara ringan nanti akan diolah lagi menjadi sesuatu barang. Contohnya apa? Benang diolah dari pohon kapas. Nah, benang itu nanti kemudian diolah lagi akhirnya akan menjadi kain atau ya setelah menjadi kain akan diolah lagi akan menjadi baju atau pakaian. Kemudian yang ketiga, barang setengah jadi. Apa bedanya lagi antara bahan mentah, bahan baku dan barang setengah jadi? Apa? Bahan mentah langsung diambil dari alam. Kalau Ya. bahan baku telah diolah secara sedikit secara ringan. Iya. Maka barang setengah jadi itu adalah barang yang telah diproses. Ya, kemudian baru diolah menjadi Barang jadi. Oke, bagus sekali Leni. Kemudian contohnya apa? Barang setengah jadi contohnya? Kain. Iya, kain. Kain tadi awalnya berasal dari benang yang berasal dari kapas. Ya.
Pakaian. Itu ya. Nah, sampai di sini materi kita ini ulang 2 kali. Apa ada yang tidak paham atau tidak mengerti? Silakan bertanya. Adil paham? Paham ya? Paham semua ya? Nah, kalau sudah paham berarti silakan kalian kembali melanjutkan tugas yang kemarin. Tugas kemarin kita membuat peta ya. Dan belum selesai kan? Ya, silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemarin kita kelompok 1 di sana ya. 2, 3, ya, cepat ya. Oh iya. Sudah berkumpul, cepat berkumpul. Kemarin itu tadi kan kemarin. Ini punya kelompok silakan diambil petanya kunci. Karena ini belum dinamai ya. Kabelnya kan lihat apa? Pink punya siapa Pink? Ini buat Oke, silakan dikerjakan kembali peta penanganan pangan. Iya, Bu. Sudah. Kelompok 1. Iya, iya. Jangan lupa ya, nama kelompok sama kelas disiplin. Kelompok 5 kan? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, oke. Kelompok 4 ya? Kelompok ini ya, oke. Gimana kelompok 4 sampai mana? Mungkin silakan selesaikan. Yang sudah selesai silakan diwarnai. Oke, nanti judulnya ditulis ya. Ya, silakan dikerjakan. Ini kelompok 5 gimana? Reza, kamu di kelompok itu Reza, kamu lupa ya? Kalian
Siap, Bu. Dikerjakan gitu ya setelah peta ini. Atau langsung dibagikan saja, jadi sebagian yang mengerjakan peta, sebagian lagi mengerjakan LKPD. Bisa ya? Bisa. Nah inilah LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Silahkan kerjakan ya. Nafis, kalau kamu lagi nganggur tidak mengerjakan peta, silahkan kerjakan ya. Reza, kamu di mana? Sini, Bu. Oh iya. Kelompok 5. Kelompok 3. Silahkan dikerjakan Iqbal, mungkin ini bagian tidak mengerjakan itu adalah evaluasi. Jawab dong. Tulis di kelompok berapa, kelasnya ditulis. Sudah ya kelasnya ya. Silakan dikerjakan di LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Siap, Bu. Ya. Ya, Bu. Ini. Dikerjakan betul-betul ya, jangan berasal-asal ya. Ya, Bu. Baik, sudah selesai ya. Sekali ini. Iya, bagus banget. Ya nggak bisa pakai uang doang kan? Nggak ada yang diikutkan ya. Ikut, Bu. Karena saya senang menggambar, Bu. Iya, siap untuk bapak kerjakan. Reza, kamu kesini, Reza, kamu kesini. Reza, mau ngaji, Bu. Reza, kamu ngaji. Amin. Enak, Bu. Enak. Gimana Nafis?
Kelompok satu gimana? Hampir selesai, alhamdulillah. Kelompok dua hampir selesai, Bu. KPG-nya mana? Nanti jangan lupa ya judulnya ya, yang diturunkan judulnya. Jangan lupa, kemudian kelompok A. Oh itu karena di bagiannya dia dua ya. Ini selesai ya, Pak? Yang lain. Ada berapa non? Misi Reza, misi. Kelompok 5 di mana? Aman ya?
Lagi ya? Ini belum ditulis ya? Nanti ditulis ya. Yang mana, Kalimantan yang mana, Sulawesi yang mana, Pulau Jawa yang mana. Iqbal ya? Semangat sekali. Jelas Bu. Semangat ya. Ya. Ini apa? Lihat contohnya. Kata kalian sisanya aja lihat ya. Nomor 2. Kelompok yang lain tolong kalau bisa dipercepat ya. Habis ini kita mau presentasi. Jadi sampai dilihat ya contohnya ya, jangan sampai salah. Yang sampai ditulis selesai ya. Kalau bisa dalam waktu 10 menit lagi harus sudah selesai ya. Bisa kan? Kelompok 5 bisa kan? Ya, bisa. Nah, kelompok 4. Oke. 3. Bisa Bu. Ya, oke, bagus. 10 menit lagi ya. Dede gimana kelompoknya? Kelompok mana? Oke, tinggal tulis nama daerahnya ya. Iya Bu. Sebentar lagi ini Bu. LKPD gimana LKPD-nya? Sudah selesai? Tinggal dua. Iya, tinggal 2 ya. Oke, semangat. Jangan panik ya. Bisa. Oh ya. Yang bisa aja. Kemudian nanti dijelaskan menurut data yang sudah keluar daerah ketahanan pangan yang paling bagus adalah di daerah mana. Jadi disebutkan ya. Aja ya.
Jangan panik, tinggal. Aman, masih 7 menit lagi. Itu dia.
Mbak gimana? Kelompok 2 sudah selesai? Iya, iya. Jangan panik, jangan panik. Jangan ngantuk betul ya. Habis? Oh iya, ambil mengerjakan ya. Alfabetis sudah selesai. Sudah? Gimana alfabet kelompok 3? Berapa? Bukan. Oh iya iya. Standar dong. Bagaimana ya? Standar doang. Oh yang mana nih? Standar dong. Ini belum ya, judul jangan lupa ya. Yang namanya beta itu wajib pakai judul. Kenapa? Kelompok 5 itu yang sana katanya sudah. Ini kelompok 1 sudah selesai ya. Sudah selesai Bu. Alhamdulillah kelompok 1 sudah selesai. Kelompok yang lain gimana? Sudah lagi ya? Kita tanya dulu. Oke.
Abang hijau. Hijau ah. Ibu. Makanya kok Puan, sudah selesai. Sudah kok. Rapi, sama rapi, gambaran.
Kelompok 3 gimana ini? Ada ya? Jangan lupa jemput peta ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan dulu ya presentasi untuk kelompok yang sudah selesai. Untuk kelompok 1 ya. Yang lain sambil mengerjakan, sambil diperhatikan teman-teman presentasi ya. Oke, sebelumnya mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Intan Nuraini dan anggota lainnya. Saya Farhanisa. Saya Siti Amelia. Saya Muhammad Maidi. Saya Hija Rizko Muhammad. Di sini kami semua ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat peta ketahanan pangan nasional pada tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah sepertinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang terjamin dan tersedia pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun bentuknya, aman, merata, dan terjangkau. Selanjutnya, mengenai strategi pembangunan ketahanan pangan akan dilanjutkan oleh Nur Laila. Jadi, strategi pembangunan ketahanan pangan ada 3, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan. 2. Mencegah masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang mengandung bahan berbahaya. 3. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan pertanian. Itu ada 3 macam strategi agrikultur di Indonesia untuk lebih berkembang, seperti eco farming, distribusi pupuk, dan irigasi. Selanjutnya, ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia pada 2021 melemah dibanding tahun sebelumnya. GMSI mencatat skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2020 mencapai level 61,4. Namun pada 2021 indeksnya turun menjadi 59,2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan ini mengenai persebaran potensi ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional adalah: untuk pertanian ada potensi beras dan jagung. Untuk potensi perkebunan ada kebun kopi dan sawit. Untuk perikanan ada potensi tambak udang, bandeng, lele, dan untuk peternakan ada potensi sapi, kambing, dan ayam. Nah, untuk selanjutnya, daerah yang memiliki ketahanan pangan yang tinggi ada 3. Yang pertama ada Kalimantan, yang kedua Jawa, dan yang ketiga Sulawesi. Akan dijelaskan oleh Maidi. Jadi setiap warna itu memiliki status ketahanan pangan. Ini misalnya warnanya kayak hijau tua sangat tahan atau prioritas. Kalau hijau muda agak tahan, prioritas 4. Jadi contohnya di Kalimantan Selatan sangat tahan. Misalnya di Jawa, contohnya ada di hijau tuanya banyak, dan Sulawesi banyak Ketahanan pangan yang tinggi. Ya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah hilaf, mohon maaf. Kami ada sedikit pantun. Oke, baik. Ada pantun katanya teman-teman. Jalan-jalan ke peta Jakarta, jangan lupa tanggal yang tepat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. close dulu untuk kelompok 1. Bagus. Sudah. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ke pasar minggu, Data yang sudah bagus, capek. presentasi yang bagus. Kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Oke, kelompok
Oke, siapa lagi yang mau presentasi? Udah, kelompok 3. Ini kalau mau 4 kami kue. Oke, yang sudah, yang katanya dikumpul ya. Kalau peta itu nanti Oke, untuk LKPD silakan dikumpul. LKPD kelompok 2 sudah selesai. Sudah. Oh iya, silakan kalian lagi. Oke, sudah siap? Siap Bu. Oke, silakan. Oke, mari kita saksikan presentasi kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan indeks kecepatan
di mana terpenuhinya kebutuhan pangan suatu negara untuk rakyatnya. Lalu kami jelaskan bagaimana strategi pembangunan ketahanan pangan. Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian, bagusnya mencegah masuk dari luarnya kanal dan orang yang menggunakan bahan berbahaya. Terakhir, meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan adanya sebagai sumber pangan. Bagaimana sih potensi ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia pada tahun 2021? Menurut data global, Food Security Index atau GFSI, ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2021 memang melemah dibanding pada tahun 2020. Menurut GFSI, mencatat skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2020 mencapai level 61,4. Namun pada tahun 2021, indeksnya turun menjadi 59,2. Bagaimana persebaran prediksi pertahanan dan perencanaan pangan di Indonesia? Bagaimana persebaran pertahanan dan perencanaan pangan di Indonesia? Pertanian padi dan jagung, perkebunan karet dan kelapa sawit, perikanan, ikan tuna, Serius? Saya dari Sulawesi Utara dan ikan tenggiri dari Jawa Tengah. Berikut. Gimana kami jalan? Sampai habis mana? Ada 3 daerah di Indonesia yang memiliki ketahanan yang sangat tinggi, yaitu di daerah Bukit Tinggi yang meraih peringkat ketiga nasional untuk ketahanan pangan, yaitu atau Sumatera Barat. Yang seterusnya adalah DKI Jakarta yang menjadi ibu kota kita saat ini. Yang ketiga adalah Jawa Timur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo untuk kelompok 2. Selanjutnya siapa yang sudah siap presentasi kelompok 3? Kelompok 3 sudah siap? Request silakan kelompok 3. Kelompok 2 kami request silakan. Oke, selamat untuk kelompok 3. Mari kita ulas dulu dari semua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan, kelompok 3 ingin memperkenalkan proyek yang kami buat, yaitu peta indeks pertahanan pangan 2021. Di sini saya Muhammad Iqbal, Saya Rahma Alia. saya Muhammad Iqbal. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Jelaskan bagaimana strategi pembangunan ketahanan pangan, yaitu meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan, mencegah masuk dan keluarnya pangan dan yang mengandung bahan berbahaya, melakukan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. Selanjutnya ada potensi ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia pada tahun 2021.
data Global Food Security Index GFSI, ketahanan pangan Indonesia pada 2021 melemah. Menurut GFSI, harga pangan di Indonesia cukup terjangkau dan ketersediaan pasokannya cukup memadai. Namun, infrastruktur pertanian pangan Indonesia masih di bawah rata-rata global. Sumber daya Indonesia juga dinilai punya ketahanan yang buruk karena belum dilindungi kebijakan politik yang kuat serta rentan terpapar bencana terkait perubahan iklim, cuaca ekstrem. Selanjutnya ada 3 daerah yang memiliki ketahanan tinggi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ada 3 daerah yaitu Lombok, Papua, dan Sulawesi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang siap kelompok 4? Oke, silakan. Masih punya. Ya, baik, mari kita close dulu untuk kelompok 4 biar lebih semangat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4 dan kali ini kami akan presentasikan tentang hasil kerja yang beranggota saya Abdul Rahman, saya Muhammad Maulidi. Pengertian dari ketahanan pangan menurut kelompok kami. Ketahanan pangan adalah produksi dan tersedia pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan harga pakai sedang dan Nah, jadi contoh ketahanan pangan ini bisa beras. Jadi aspek-aspeknya ketahanan pangannya ada 3, yaitu aspek ketersediaan pangan, 2 aspek akses pangan, 3 aspek pemanfaatan pangan. Dan selanjutnya, bagaimana strategi pembangunan ketahanan pangan? Strateginya adalah meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan, mencegah masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang mengandung bahan berbahaya, mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. meskipun menurut data yang dilansir dari Badan Stabilitas Statistik Kementerian Pertanian, stok pangan nasional diprediksi akan mengalami surplus pada bulan Juli 2021. Kalimantan, oke. Kalimantan, mana lagi? Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur, Timur, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Tengah. Oke. Sekian. Dan itu sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5. Terima kasih kelompok 4 sudah bagus presentasinya. Kelompok 5, cepat kelompok 5. Kelompok 5. Intinya kelompok terakhir ya.
Kami dari kelompok 5, nama saya Safian Dulandasari. Nama saya Olivia juga. Nama saya Muhammad Wahida. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2021. Pengertian dari ketahanan pangan adalah pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Strategi pembangunan ketahanan pangan yaitu meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber daya pangan, mencegah masuk dan keluarnya awan dan papan yang mengandung bahan berbahaya, memaksimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani, dan bagaimana potensi ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia pada 2021. DRC mencatat skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2020 mencapai level 61,4. Namun pada 2021 indeksnya turun menjadi ketahanan pangan Indonesia di peringkat ke-69 dari 113 negara. Bagaimana persebaran potensi ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia? Persebaran sumber daya pangan di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, kelembapan, suhu, curah hujan, kelembapan tanah, serta kemampuan manusia dalam mengolah tanah. Potensi yang ada di negara kita yaitu potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan perairan. Daerah mana sajakah yang memiliki ketahanan pangan yang tinggi? Yaitu daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini sudah melihat proyek yang sudah kalian kerjakan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagus sekali. Kalian juga sudah mempresentasikan dengan sangat baik, dengan sangat jelas. Mari kita sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baik. Sebelumnya mari kita simpulkan dulu pembelajaran pada hari ini. Silakan duduk, yang lain silakan duduk. Duduk anak-anak, silakan duduk. Duduk ke tempat masing-masing, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sudah duduk ya. Ya, sebelumnya Ibu juga mengirimkan evaluasi dalam bentuk Google Form di grup WA, sudah dikirim ya. Nanti dikerjakan tepat pada waktunya, jangan ada yang terlambat ya. Oke, kita kesimpulan kita pada hari ini. Silakan Lady, mungkin bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya adalah pangan merupakan kebutuhan manusia dan kebutuhan wajib. Dan sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi di mana terbentuknya suatu kebutuhan pangan untuk Indonesia. Dan pada tahun 2021, ketahanan pangan Indonesia mengalami penurunan. Oke. Begitu dari kesimpulan dari teman kita Leni tentang ketahanan pangan pada materi hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.